Anda stop, pendusta, pembohong. Sejak kapan Elohim Israel itu sama dengan Allah Arab? Bodoh, pendusta, penipu. Anda menghubung-hubungkan Elohim Israel dengan Allah Arabmu. Bodoh lu. Kalau begitu sekarang Anda bicara. Apakah Anda mengaku Yahweh? Dan apakah nama Yahweh itu ada tertulis dalam kitab suci sebagai Elohim yang layak disembah? Ada? Kalau ada, Anda lupakan Allahmu sekarang. Dan Anda harus menyembah kepada Yahweh. Anda berani sekali ya menyamakan Elohim dengan Allah Arabmu ya. Berani sekali Anda. Keturunan budak. Dapat dari mana teorimu itu? Setanmu, iblismu kasih tahu begitu? Bodoh dan tolol. Santai aja Pak Kris, santai aja. Ya, maafkan saya kalau saya membongkar aib agamamu, ya. Semoga bermanfaat. Shalom Aleichem, Beshem Adonai Yesus HaMashiach. Sulkifli. Kita akan bicara tentang asal-usul agama Yahudi, Kristen, Islam yang katanya keturunan dari Bapak Abraham atau Ibrahim dalam Al-Quranmu. Kita akan bicara itu mulai dari pribadi ini, pribadi Abraham, sampai melahirkan agama-agama ini. Kita akan bicara di sana untuk membuktikan apakah agama Kristen itu benar, agama Yahudi itu yang benar, atau agama Islam itu yang benar. Ayo. Ya, di pembukaan tadi saya sudah katakan kepada Anda semua, kepada semua yang ada di grup ini, ya, bukan cuma kepada Anda, tapi semua yang ada di grup ini. Kita buktikan apakah Yesus ya, yang kalian tuhankan itu pada saat dia mengajar, di mana ajarannya itu tentang Torah, dan Torah itu adalah sebuah pengajaran yang isinya bagian daripada ajaran daripada Abraham, itu mengajarkan cikal bakal lahirnya ajaran agama Kristen atau justru cikal bakal lahirnya agama Islam. Pertama kita angkat sebuah tema di mana tema ini jelas kita mengacu kepada pengajaran Yesus. Menurut saudara, ada berapa Allah yang benar menurut Yesus? Silakan. Sudah saya bilang tadi, saya tidak tahu apa yang Anda katakan di atas. Tetapi tadi Anda singgung tentang Abraham. Karena itu saya mau kita bicara Abraham sebelum kita masuk kepada Yesua. Karena Yesua itu datang kemudian. Abraham dulu kita bicara. Setelah pastikan agamamu benar, baru kita bahas yang lain. Dari Abraham itulah lahir di Kristen Islam. Kita buktikan siapa Abraham menurut kalian. Jangan masuk langsung ke Yesua. Bicara dari awal, dari akar dulu. Ya, jangan lompat-lompat kayak kutu loncat. Ya. Bicara dari akarnya. Ayo, siapa Ibrahim itu menurut pengajaran Islam? Dari mana kalian tahu tentang Ibrahim itu? Siapa yang mengajarkan kepada kalian? Siapa yang mengatakan kepada kalian? Dari mana kalian tahu dia? Saya akan jelaskan menurut kitab suci Tanakh yang saya pegang, yang saya yakini, yang saya imani. Terlalu jauh Anda loncat ke Abraham, terlalu jauh. Karena tidak ada kaitannya ajaran Abraham dengan ajaran Kristen. Terlalu jauh Anda melambai ke sana hanya untuk menutupi sesuatu. Langsung pokoknya aja, langsung ke Yesus. Yesus mengajar kepada Bani Israel, ya toh? Apakah ajarannya itu mengarah ke Kristen atau justru ajarannya mengarah ke Islam? Gak usah ke Abraham, gak usah ke Abraham. Ya, kamu gak ada ilmu untuk ke sana. Kamu hanya ingin menutupi siapa Kristen di hadapan Yesus. Sekarang Anda jawab, apa yang Yesus ajarkan tentang Kristen? Nanti saya akan membuktikan ajaran Yesus tentang Islam. Silakan. Anda bodoh atau pura-pura bodoh? Kutu loncat, muter-muter. Kita bicara Abraham sebelum masuk ke situ.
Aku sudah bilang, jangan seperti kutu loncat. Pastikan dari awal. Tunjukkan ilmumu sama saya. Saya melihat. Arifin sudah KO, tidak bisa bicara lagi. Saya melihat apa Anda bisa. Tinggal tunggu dia di kafani. Sekarang saya mau dengar Anda bisa tidak. Berbicara mulai dari Abraham. Supaya Anda tahu agamamu benar atau agamamu sesat. Baru bicara yang lain. Tidak usah terlalu jauh ke Abraham. Nggak usah terlalu jauh. Kita start dari Yesus yang kau tuhankan itu aja. Kenapa? Tidak ada ajaran Abraham yang kamu jalankan. Abraham sembelih hewan. Abraham sunat. Kristen sembelih manusia, kemudian tidak sunat. Jadi nggak ada. Kamu malah hancur nanti kalau bahasnya dari sana. Belum lagi kalau kita membahas tentang silsilah Yesus, ya. Dari sisi Abraham, baik menurut Lukas maupun Markus, nggak usah terlalu jauh. Kamu akan muntaber nanti. Yesus aja. Jadi kamu nggak usah sembunyi gitu ya. Kalau dalam Al-Quran tentang Abraham itu sudah jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk seperti Anda. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Itu menurut Islam. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, siapa Abraham menurut Kristen sesuai dengan kitabnya Kristen? Silakan. Kalau begitu coba kamu bantah dalil penegasan Yesus. Kunci untuk masuk surga adalah engkau mengenal Allah satu-satunya sembahan yang benar, satu-satunya loh, satu-satunya. Coba kamu tunjukkan dalil di mana Yesus mengajarkan engkau mengenal tiga-tiganya Tuhan. Silakan, saya tunggu ya, Ustadz Gadungan. Yesus selalu mengajarkan Tritunggal dalam setiap pengajarannya. Kalau begitu coba kamu bantah dalil penegasan Yesus. Kunci untuk masuk surga adalah engkau mengenal Allah satu-satunya sembahan yang benar, satu-satunya loh, satu-satunya. Coba kamu tunjukkan dalil di mana. Oke. Saya akan mulai dari kitab Kejadian. Siapa itu Abraham? Dari mana dia berasal? Siapa nama orang tuanya? Kita akan lihat garis keturunan Abraham itu. Di dalam Kejadian 11 ayat 27 dikatakan, dan inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Ya, jadi ayah Abraham itu namanya Terah. Nama Abraham, nama yang lama adalah Abram. Sebelum Elohim Israel, Yahisrael merubah namanya menjadi Abraham. Catat itu poinnya. Catat ya. Abram berasal dari Ur Kasdim. Yah Elohim membawa dia keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan. Ya. Ibrahim, catat namanya supaya jangan Anda samakan dengan berhala Arabmu. Inilah dafarnya. Keluarlah kamu dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang yang menista engkau, dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Lalu pergilah Abram seperti yang telah Yahweh firmankan kepadanya, dan Lot pun pergi bersamanya. Poinnya catat bahwa Abraham menyembah Yah Elohim. Elohim ini yang nanti berbicara kepada Ishak, yang akan berbicara kepada Israel, kepada Yakub. Garis keturunan Abraham jelas, penyembahannya jelas kepada siapa? Yah Elohim, Israel. Jangan lupa itu. Dan dari keturunan Abraham itu tidak ada yang namanya Ismail, anak perempuan budak. Keturunan budak tidak dihitung, diusir keluar, tidak memiliki hak warisan. Orang Arab tidak punya hak. Yang mewarisi itu adalah Ishak, anak perempuan merdeka, istri sah. Dan bukan perempuan Sunda, perempuan budak yang anaknya Ismail itu. Tidak dihitung dan tidak mendapat warisan. Itu Abraham, dan imannya jelas. Abraham, Ishak, dan Yakub jelas arahnya. Jadi agama Islam jangan sok-sok ya. Kalian tidak mendapat bagian dalam iman Abraham. Catat. Kalau di gereja kamu boleh berkhutbah seperti itu kawan, di depan saya jangan. Karena saya ini adalah orang yang menguasai kitabmu. Ya. Kamu katakan, kamu mencampur adukan antara Kejadian 11 dengan Kejadian 12. Di Kejadian 12 ayat 3 jelas dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Sekarang, pemberkatan apa yang Kristen lakukan kepada Abraham? Satu aja. Pemberkatan apa yang orang Kristen lakukan terhadap Abraham? Itu aja dulu. Mengakui Abraham sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah. Kristen tidak, apalagi memberkatinya. Dan ingat, ayat yang kamu baca barusan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham. Apa pemberkatan Kristen terhadap Abraham? Ada? Gak ada kan? Tuh. Lalu ayat selanjutnya, di potongan ayat selanjutnya mengatakan, dan aku mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, Abraham. Barusan Anda mengutuk Abraham. Anda nggak sadar telah mengutuk Abraham, mengatakan anak Abraham yang Ismail itu bukan anaknya. Anda mengutuk istri Abraham sebagai budak. Anda mengutuk istri Abraham sebagai wanita nggak benar alias gundik. Anda telah mengutuk Abraham. Saya bacakan ayat yang Anda baca ya, supaya Anda tahu, supaya Anda sadar ya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Abraham. Islam di dalam sehari semalam minimal dia memberkati Abraham 17 kali. Allahumma salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Sebagaimana kami memberkati Abraham dan keturunan Abraham. Itu Islam ucapkan setiap hari semalam minimal 17 kali. Kristen menuduh, memfitnah, menghujat tidak henti-hentinya terhadap Abraham. Abraham lelaki yang tidak sabaran menunggu janji Allah. Abraham berzina dengan melahirkan anak haram bernama Ismail. Abraham nikah dengan gundik. Abraham kawin dengan budak dan seterusnya. Itulah buktinya bahwa jika kamu membahas Abraham kaitannya dengan Kristen, kamu akan muntaber.
Kamu akan muntaber, karena yang akan kau munculkan dalam pembahasan Abraham dan agamamu hanya hujatanmu terhadap Abraham. Yahudi, Yudaisme, sampai hari ini dia nggak berani menghujat Ismail. Kenapa? Karena mereka tahu Ismail itu adalah paman mereka. Ismail itu adalah anak pertama, anak tunggal daripada ayah mereka, bapak mereka, yaitu Abraham. Lantas kalian yang agama pagan dari Romawi menghina Abraham yang dimuliakan oleh Yahudi, menghina Ismail yang dimuliakan oleh Yahudi dengan mengatakan Abraham itu berzina, Abraham itu bersih-gundik, Abraham itu tidak sabaran, Abraham itu memiliki anak tidak sah. Kalau kau katakan Ismail anak tidak sah, berarti kamu menuduh Abraham berzina. Kalau kau menuduh Abraham berzina, berarti kata Allah, aku akan mengutuk Kristen, siapapun Kristen yang telah mengutuk engkau Abraham, dan memberkati Islam yang setiap saat memberkati engkau Abraham. Bagaimana? Anda masih punya harapan untuk bisa selamat kira-kira? Allah telah mengutukmu, kawan. Baik, Anda mengupas ayat yang tadi saya kutip, tapi itu belum maksud saya. Nanti saya akan jelaskan itu kepada Anda. Tetapi di sini kita berbicara dulu tentang kehadiran agama. Siapa sesembahan daripada Abraham itu? Bukan pada materi yang tadi Anda ulas. Itu akan saya bantah. Ya, itu hanya. Tetapi kita melihat asal usul agama Yahudi, Kristen dan Islam. Itu poinnya. Sekarang itu yang harus kita tuntaskan. Anda, agama Islam itu asal dari mana? Anda mau mengatakan sesembahanmu itu sesembahan Abraham. Dari mana? Dasarmu apa? Saya kutipkan dulu ayat supaya jangan Anda macam-macam. Siapa sesembahan Abraham itu? Supaya Anda tahu. Apa namanya? Keluaran 3 mulai ayat yang ke-13. Dan Moses berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Moses, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moses, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun temurun. Garis keturunan Abraham jelas. Abraham, Ishak, dan Yakub. Ismail tidak disebut. Sekali lagi saya ulangi, anak budak tidak disebut. Tidak memiliki warisan. Sesembahan Abraham jelas, Yah Elohim, yang sudah menyatakan dirinya sebagai Elohim Israel. Paham? Anda pastikan dulu agama Anda benar, baru Anda boleh mengupas materi yang lain. Kalau Anda tidak bisa membuktikan agama Anda benar, percuma Anda bicara. Ya, sia-sia pembicaraan Anda. Anda itu ateis. Kamu kenapa larinya ke curhat? Saya hanya tanya samamu, kalau agama Kristen itu adalah agama benar, agama yang tidak dikutuk oleh Allah Abraham, saya tanya samamu, pemberkatan apa yang Kristen telah lakukan terhadap Abraham? Itu aja dulu, nggak usah melebar kemana-mana. Kalau nanti kamu ingin menanyakan, apakah sembahan Abraham sama dengan sembahan daripada Islam? Ya kan tadi sudah saya bacakan ayatnya.
Ya, makanya jangan jadi umpat terjemahan. Saya udah bacakan ayatnya. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail. Saya sudah bacakan ayatnya bahwa sembahan Islam itu adalah sembahan Abraham. Itu sudah terbukti di kitab kami. Saya sudah bacakan dalilnya, original teksnya yang sudah ada 1400 tahun silam. Sementara kamu cuma ngoceh-ngoceh curhat. Saya tanya samamu, pemberkatan apa yang telah Kristen lakukan terhadap Abraham? Sekaitan dengan dalil yang kamu baca, Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati Islam yang setiap hari memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk Kristen yang setiap hari mengutuk engkau Abraham. Kutukan Kristen apa? Mengatakan istrinya, anaknya Abraham itu anak budak, anak zina, anak haram, dan seterusnya. Nah, saya tanya samamu sekali lagi, pemberkatan yang kamu lakukan untuk Abraham itu apa? Jawab. Tahan dulu ocehanmu sobat. Kita bicara tuntaskan dulu. Agamamu itu benar atau tidak? Apa dasarmu mengklaim Abraham itu agamanya Islam? Hei, mimpi di siang bolong lu, bodoh lu. Dari mana dasarmu mengklaim itu? Islam itu kapan ada? Coba lihat sejarahmu kembali. Saya kasih tunjuk Anda ayat tadi. Siapa sesembahan Abraham? Siapa sesembahan daripada Ishak? Dan siapa sesembahan daripada Israel? Supaya Anda tahu, memiliki gambaran yang jelas. Apakah sesembahan Abraham, Ishak, Israel satu garis keturunan yang jelas, sama atau tidak dengan sesembahanmu? Untuk kami, sesuai dengan kitab suci kami, iman kami, Allah Arab adalah berhala. Catat. Dan Abraham itu dibawa keluar dari Ur Kasdim karena orang tuanya adalah penyembah berhala. Catat. Dan Elohim menyatakan diri kepadanya, bukan hanya kepada Abraham, tapi juga kepada Ishak dan juga kepada Yakub, turun-temurun sampai kepada Moses, sampai kepada hari ini. Namanya tidak pernah berubah. Dia tidak tinggal di padang gurun Arab, tidak pernah namanya menjadi Allah. Ya, pahami dulu agamamu, asalnya dari mana? Keturunan budak yang melawan tuannya, angkat diri, sombong, menyamakan diri dengan tuannya, atau dari mana? Anda bisa menjelaskan itu dulu. Materi itu gampang. Anda tidak kenal saya, tidak usah bicara yang itu. Sebentar saya kulit itu, Anda bisa gila di situ. Jawab dulu, agamamu itu asal dari mana? Abraham itu agamanya apa? Bantah ayat yang tadi saya kasih. Abraham, Ishak, dan Yakub, sesembahannya itu jelas namanya. Apakah itu sama dengan sesembahanmu dari Arab itu yang bernama Mr. A itu? Kalau Anda bisa menjawab itu, baru kita lanjut. Anda tidak bisa jawab, tidak usah ngomong besar. Jadi saudara tidak bisa menunjukkan, ya kan, sebagaimana ayat yang Anda baca, bahwa Kristen itu tidak pernah memberkati Abraham, malah mengutuk Abraham, ya kan. Ini sekarang Anda sedang mengutuk Abraham. Sedangkan di dalam kitab Kejadian 17, Allah menjanjikan kepada Ismail, kepada Abraham, bahwa Allah Abraham akan menjadi Allah keturunan daripada Abraham turun-temurun. Dan Ismail adalah keturunannya. Tapi kamu mengingkarinya karena kamu adalah Kristen. Baik, saya ikuti apa yang Anda inginkan, karena saya yakin Anda ingin belajar dari saya. Jadi nama Tuhan
ya, atau sebutlah Sang Pencipta. Itu dengan sebutan El sudah lama dikenal di Mesopotamia. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas dengan pendeta-pendeta yang lain. Jadi di dalam dialek Aram, nama itu disebut dengan Elah atau Elaha, atau Allah, Alaha. Kemudian di Israel disebut dengan El, Elohim atau Eloah, dan dalam bahasa Arab disebut dengan Ilah atau Allah. Nah, ini yang perlu kamu paham. Jadi kata sandang definitif dalam bahasa Aram adalah ha yang diletakkan di belakang kata. Dalam bahasa Ibrani justru diletakkan di depan kata. Maka dia disebut dengan sebutan ha Elohim. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata sandang ditulis al itu diletakkan di depan, al-ilah. Jadi baik El ataupun Elohim ataupun Eloah atau Ela atau Elaha dan Ilah dan Allah itu menunjuk kepada Tuhan monoteisme Abraham yang sama, baik sebagai pribadi maupun sebagai sebutan untuk ketuhanan. Paham sampai di sana? Atau perlu saya ulang? Jadi di Israel, nama El atau Elohim adalah nama Tuhan sebelum nama Yahweh atau Yahweh diperkenalkan kepada Musa. Itu bisa kamu baca di Kejadian 6 ayat 1 sampai ayat 2. Nah, itulah sebabnya sebelum keluaran tidak ada nama orang yang diberi identitas nama YHWH seperti Elia misalnya. Tetapi nama El ya seperti Ismail, Israel atau Emmanuel ya, itu sudah ada. Dan yang perlu kamu paham, sekalipun nama YHWH atau Hasem sudah diperkenalkan, nama El tetap digunakan sebagai nama diri Tuhan Bani Israel. Dan El itu adalah padanan kata dengan kata Al di dalam bahasa Arab. El, Elohe Yisrael. Kejadian 33 ayat 20 dan Kejadian 46 ayat 30. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Nah, itu disetarakan dengan YHWH atau Hasem Elohe Yisrael di dalam Keluaran 32 ayat 27. Ya. Jadi dalam perjanjian lama, ya, dalam kitabnya Bani Israel, nama Ela Elaha itu sudah ada dan ditulis pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Dalam kitab Esra. Ya, kalau Anda terpelajar pasti Anda tahu itu. Ditulis dalam bahasa Aram dengan aksara Ibrani Ela Yisrael, atau dalam bahasa Arabnya Allah Israel. Ya, dalam Alkitab Aram Siriyah Pesita digunakan dengan sebutan Ela Elaha. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kamu kalau ingin membahas tentang nama sembahan, kamu harus tahu bahwa bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram, bahasa Hebrew itu adalah bahasa serumpun. Layaknya bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Ibrani disebut Eloh, Elohim. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Allah, Ilah atau Allah. Paham ya? Nah sekarang kembali saya ingin membahas tentang ketuhananmu. Jadi orang-orang yang menganut ajaran Kristen yang berasal dari Romawi dan Yunani, ini perlu kamu pahami. Ya. Mereka tidak mengenal kata Elohim, tidak pernah mengenal kata Allah, tidak pernah mengenal kata Hasem, tidak pernah mengenal kata YHWH. Ini adalah rumpun bahasa Semetik, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani. Jadi kamu nggak bisa ganggu gugat itu. Itu bahasa serumpun, bahasa yang berasal dari nenek moyang yang sama. Paham ya? Paham ya? Dan itu tidak masuk di dalam kategori dan bahasa Yunani, bahasa Kristen itu tidak masuk di dalamnya. Itu yang perlu kamu pahami. Saya sedikit mengulas tentang asal-usul agamamu. Pengenalan awal tentang agamamu, kamu harus mengkajinya melalui ilmu teologi. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh karena segala sesuatu hal yang bersangkutan dengan pembelajaran pemahaman akan dasar-dasar penting keimanan Kristiani
haruslah dimulai dari pemahaman seseorang tersebut atau orang Kristen tersebut tentang ketuhanan. Menurut pemahaman iman Kristiani yang bermuara pada kata teologi itu sendiri. Jadi kata teolog atau teologia berasal dari kata bahasa Yunani atau Greek atau Gerika, yang juga adalah berasal dari dua suku kata, yaitu theos dan juga logos. Paham itu ya? Paham ya? Jadi antara ajaran Kristen dan ajaran Yahudi dan Islam itu sangat jauh berbeda dalam pemahaman konsep Tuhan, penamaan Tuhan. Dasar kata theos yang berarti Tuhan ini sesungguhnya adalah manifestasi atau penggambaran bunyi dari pemahaman orang-orang Yunani Gerika kala itu yang hidup kurang lebih 2000 tahun lalu. Jadi orang-orang Yunani pendiri Kristen, orang-orang Romawi pendiri Kristen 2000 tahun lalu lah baru kemudian mengenal apa itu Tuhan, apa itu Allah, apa itu Elohim. Sebelumnya, sebelum mereka menjajah agama yang berasal dari Timur Tengah, mereka tidak mengenal kata Tuhan, mereka tidak mengenal kata Elohim. Ya. Orang-orang Yahudi yang dijajah oleh kerajaan Kekaisaran Roma pada saat itulah yang kemudian pertama kali istilah atau nama Tuhan yang di dalam bahasa Ibrani disebut Elohim atau Hasem atau YHWH atau Eloh atau Allah dalam padanan kata bahasa Arab dibaca Adonai atau Elohim, lalu kemudian dikenal oleh orang-orang Kristen Romawi dan Eropa. Pahami itu dengan baik. Jadi pengenalan akan Tuhan pencipta, penguasa, perawat langit dan bumi beserta seluruh isinya termasuk manusia yang diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi kepada orang-orang Eropa Yunani pendiri Kristen tentu sangat sulit diterima dan dipahami oleh orang Kristen Yunani dan Eropa kala itu. Ya, karena kenapa? Karena sejak zaman purbakala, sejak turun-temurun, orang-orang Kristen, orang-orang Yunani yang kemudian agamanya menjadi Kristen tidak pernah mengenal kata Tuhan, tidak pernah ada konsep Tuhan, dan tidak pernah mengenal penyembahan satu Tuhan di dalam kehidupan beragama orang-orang Kristen ini. Itu yang perlu kamu paham. Jadi orang-orang Kristen yang dulu belum disebut Kristen tapi pagan Yunani Romawi itu hanya beragama Helenisme Stoa, Helenisme Stoa, Helenisme Stoa, yang kemudian mereka mempunyai konsep mengenal tiga Tuhan atau banyak dewa-dewi. Paham ya? Agama politeisme, agama dengan banyak sembahan sebagai sembahan-sembahan mereka. Agama turun-temurun yang mereka pegang dan mereka imani, yang di dalam ibadahnya mereka sebut dengan yang saya katakan tadi, dewa-dewi. Maka dewa-dewi yang tertinggi yang mereka sembah adalah Zeus. Maka pada saat mereka menjajah Yahudi, mereka kemudian mengenal sebutan Eloh, Elohim, yang dalam bahasa Arabnya adalah Allah. Paham kamu? Paham nggak? Jadi kata Allah yang kami sembah adalah kata Elohim di dalam bahasa Ibrani. Kata Eloh dalam bahasa Aram. Itu yang perlu kamu paham. Sementara sembahanmu bernama apa? Zeus, Yesus, Pluto, Arus, Anus, dan seterusnya. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi saya panjang lebar ini, ya, karena kamu harus tahu. Kamulah yang harus tahu bahwa Kristen awal mula tidak mengenal kata Tuhan, tidak mengenal kata Allah, tidak kenal kata Elohim, tidak kenal kata Allah. Yang mereka kenal hanya dewa, yang mereka kenal hanya dewi, yang mereka kenal hanya Zeus atau Theos atau Theon. Penjelasanmu terlalu panjang dan membosankan. Karena yang Anda bicara itu saya tahu. Ya, catat. Anda mau bicara arti nama itu dari serumpun ke apa ke saya tahu. Tetap ingat apa yang saya kasih tahu sama Anda. Elohim memilih Israel. Ingat, dari garis keturunan ya, saya gambarkan kepada Anda. Abraham punya dua anak, Ishak dan Ismail. Penjelasanmu panjang dan membosankan. Anda tertawa tapi Anda menertawai kebodohanmu.
Pertanyaan saya kan singkat. Tadi kan Anda berbicara bahasa, makanya saya tanya. Penjelasanmu terlalu panjang dan membosankan. Karena yang Anda bicara itu saya tahu. Ya, catat. Anda mau bicara arti nama itu dari serumpun ke apa ke saya tahu. Tetap ingat apa yang saya kasih tahu sama Anda. Elohim memilih Israel. Ingat, dari garis keturunan ya, saya gambarkan kepada Anda. Abraham punya 2 anak, Ishak dan Ismail. Ismail dibuang, ya, saya kasih tahu begitu supaya Anda paham. Ismail dibuang, diusir keluar, anak budak. Garis keturunan dari Abraham itu turun kepada Ishak. Ingat ya, yang sudah dibuang jangan dihitung. Ishak punya 2 anak, Esau dan Yakub. Ingat, Esau tidak dihitung, Yakub yang dihitung. Elohim memilih Yakub. Yakub memiliki 12 anak laki-laki yang kita sebut sebagai bangsa Israel sekarang, keturunan mereka. Ingat, Elohim memisahkan. Catat itu. Jangan Anda campur baur dengan bahasa. Ya. Bangsanya terpisah. Elohim memilih Israel. Jangan campur baur dengan bahasa. Ya. Kalau Elohim Israel itu bernama Yahweh. Sekarang Anda tadi masuk ke bahasa. Anda mau bilang itu sama dengan Allah apa segala macam. Saya mau tanya, Allahmu itu namanya siapa? Ayo. Berhala Arabmu itu namanya siapa? Kalau Anda mau masuk ke bahasa. Coba kasih sama saya. Allahmu itu namanya siapa? Kalau Elohim Israel jelas namanya Yahweh. Allahmu namanya siapa? Ayo. Aduh, saya pikir tadinya Anda itu berkelas. Ternyata cuma coro. Anda mencoba membela Yahudi, Anda mencoba membela Bani Israel. Sementara siapa Kristen di hadapan Bani Israel? Oh lala, saya sangat tamat memahami tentang ayat-ayat hitam Talmud tentang Kristen. Jadi percuma kamu jilat-jilat pantat Yahudi. Saya tahu kamu itu siapa di mata Yahudi, Kristen itu siapa di mata Yahudi. Jadi gini, kamu belum menjawab pertanyaan saya. Di dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan memberkati Islam yang setiap hari memberkati engkau Abraham, dan aku akan mengutuk Kristen yang setiap saat mengutuk engkau Abraham. Kamu mengatakan Ismail anak budak, Ismail anak zina. Kamu mengutuk Abraham. Kamu katakan Ismail itu bukan anaknya Abraham, bukan keturunannya. Itu otak kamu setiap hari makan apa sampai otakmu nggak berfungsi. Oke, nggak apa-apa. Tapi izinkan saya tertawa, itu biasa, itu manusiawi ya. Saya coba mengajak kamu, menginjili kamu dengan mengajarkan kamu kitab mana yang bagus ya. Tadi kan kamu udah paham ya bahwa nanti 2000 tahun yang silam baru kemudian agama yang didirikan oleh Romawi itu mengenal kata Elohim ya, sekarang mereka rubah menjadi Yahweh. Sebelum-sebelumnya itu sembahannya orang Romawi, sembahannya orang Kristen itu bernama Theos atau Theon ya, itu yang perlu kamu paham. Jadi sebelum Kristen menjajah Yahudi, itu Tuhannya Kristen bernama Theos, paham ya? Atau Zeus. Tetapi Tuhannya Islam, meskipun Rasulullah Muhammad SAW belum diutus pada saat itu, tetapi Tuhannya Islam sudah dikenal dengan sebutan apa? Eloh.
Allah, Elohim, Adonai Israel. Paham ya? Paham sampai situ ya? Sementara kamu nanti mengenal kata Elohim itu setelah nama Tuhanmu Theos atau Zeus itu dirubah menjadi Yahweh. Itu yang perlu kamu paham. Nah, sekarang kita membahas tentang keturunan Abraham, biar kamu sedikit ada ilmu. Di kitab kejadian apa baik yang 17 apa 18? Kamu pilih mana? Yang saya injili kamu mau pilih mana supaya kamu sedikit punya ilmu? Atau saya ambil aja di kejadian 17. Kita mulai dari ayat-ayat awal ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Abraham, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau wahai Abraham, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Itu perjanjian Allah Subhanahu wa taala terhadap Abraham, bukan perjanjian Zeus kepada Abraham. Ya, Zeus masih di Romawi, masih di Yunani, Kristen masih di sana waktu itu. Nah, kemudian sujudlah Abraham kepada Allah. Lalu kemudian Allah berfirman kepada Abraham, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa-bangsa." Nah, bangsa-bangsa yang dimaksud ini yang mana? Ini perjanjian Allah kepada Abraham. Engkau Abraham akan menjadi bapa dari sebagian besar bangsa-bangsa. Bangsa mana yang dimaksud? Apakah hanya bangsa Yahudi? Nggak mungkin, karena bangsa Yahudi itu kecil. Lalu bangsa mana? Sementara yang dijanjikan adalah bangsa yang besar. Tentu adalah bangsa dari Bani Israel. Paham ya? Jadi Eropa, Yunani, Roma itu nggak ada di dalamnya. Kemudian Allah menjanjikan kepada Abraham, "Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa." Nah, sekarang orang Kristen tidak menganggap Abraham itu adalah bapa. Tidak. Malah orang Kristen menganggap Abraham itu adalah orang yang terkutuk karena berzina dengan budak lagi. Padahal kalau kamu itu orang terpelajar, ya, yang budak itu siapa sebenarnya? Sejak kapan Arab itu diperbudak? Arab diperbudak oleh siapa? Ayo. Kalau Israel pernah diperbudak kan? Yang dibebaskan oleh Musa dari perbudakan Mesir siapa? Bangsa Arab atau bangsa Israel? Ayo. Jadi kamu perlu banyak belajar ya. Kayaknya kamu belum kenal saya. Tapi nggak apa-apa, malam ini saya kasih kamu kuliah ya. Anggap saja ini 3 SKS untuk mengajarkan kamu tentang bagaimana mengenal Allah yang benar. Lalu kemudian Allah berkata, "Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak." Nah, sekarang mana cucunya Abraham yang banyak? Dari Israel? Nggak mungkin. Yang banyak itu dari Ismail. Berarti yang menggenapi janji Allah kepada Abraham, Ismail. Paham ya? Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak, dan itu digenapi oleh Ismail. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan itu digenapi oleh bangsa Ismail. Ya, bangsa-bangsa hampir dari sebagian besar dari bangsa Ismail. Bangsa Israel cuman Israel doang. Tidak menggenapi janji Allah kepada Abraham. Gitu ya. Lalu kemudian, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Wih, mantap sekali. Semua digenapi oleh Bani Ismail, enggak digenapi oleh Bani Ishak. Jadi apalagi Yunani Romawi. Kumis lu aja yang panjang, otak lu nggak ada. Maaf saya harus bilang kayak gitu ya. Karena tadi pertama kali kamu sangat sesumbar sampai kamu katakan saya mau dikafani lah dan lain sebagainya, ya. Kamu perlu banyak belajar. Kemudian ayat selanjutnya katakan gini, "Kepadamu aku akan mengadakan perjanjian. Engkau dan keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal.
supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Nah, berarti Allah Israel sudah menjanjikan Abraham bahwa dirinya akan menjadi Tuhannya Abraham secara turun-temurun. Berarti Islam yang diperkenalkan oleh Muhammad berasal dari keturunan Hasim, berasal dari keturunan Ismail, itu menyembah Allah yang sama karena Allah sudah menjanjikan seperti itu. Kejadian 17 ayat 7 itu tidak bisa kamu hilangkan. Itu perjanjian kekal Allah. Saya bacakan. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Berarti termasuk Muhammad. Bahwa ini adalah perjanjian kekal. Apa itu? Mereka akan menjadikan aku sembahannya. Mereka akan menjadikan aku Allahnya secara turun-temurun. Jadi kau mau seperti apapun, kamu nggak bisa. Kamu itu berasal dari Romawi Yunani yang nanti mengenal kata Allah, nanti mengenal kata Elohim setelah menjajah Yahudi. Itu loh yang perlu kamu pahami, ya. Jadi kutukanmu terhadap Abraham dengan menghujat Ismail itu dibuktikan dengan kitab Kejadian 17 bahwa ternyata Ismail yang menggenapi janji-janji Allah kepada Abraham. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi kembali, apa yang merupakan pemberkatan Kristen terhadap Abraham? Silakan. Penjelasanmu panjang dan membosankan. Anda tertawa tapi Anda menertawai kebodohanmu. Pertanyaan saya kan singkat. Tadi kan Anda berbicara bahasa, makanya saya tanya. Anda berbicara Elohim, Elaha, Allah segala macam. Makanya saya tanya Anda. Elohim Israel namanya Yahweh. Sekarang Allah Arabmu yang kau sembah itu, yang kau sanjung-sanjung itu, namanya siapa? Itu saja. Singkat. Namanya kan pasti hanya 1-2 kata saja tuh. Itu saja dulu kau jelaskan sama saya. Tidak usah lain-lain, nanti kau gila. Saya kan sudah menjelaskan tadi bahwa nama Tuhan saya itu adalah Elohim. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Allah. Masa kamu nggak dengar sih? Jadi tadi kamu tidak mendengarkan VN saya? Hah? Oh, gitu cara belajarnya. Jadi saya ulang lagi samamu. Kata Tuhan, El atau Il itu sudah lama dikenal di Mesopotamia. Dan dalam dialek Aram, dengar ya, di dalam dialek Aram disebut Elah atau Elaha atau Allah atau Alaha. Dalam bahasa Israel, mereka orang-orang Israel sebut dengan sebutan El atau Eloah atau Elohim. Dalam bahasa Arab disebut Ilah atau Allah. Saya sudah jelaskan sama kamu. Kurang apa lagi coba? Sementara Elohim atau Eloah atau Ela, Elaha dan Allah adalah bahasa yang serumpun yang merujuk kepada satu pribadi yang sama. Kamu belum ngerti juga? Hah? Dan yang perlu kamu pahami, Yahudi, Yudaism itu tidak mengenal kata Yahweh. Yahweh itu adalah nama dewa. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya. Kata Yahweh itu adalah kata dewa. Paham? Yahweh itu adalah bagian dari beberapa dewa yang diajarkan oleh bangsa Sidon, bangsa Moab, bangsa Amon. Paham ya? Dan itu bisa kamu Yahweh itu adalah merupakan sembahan-sembahan yang seperti yang saya bahasakan tadi, adalah sembahan yang diajarkan oleh Romawi dan Yunani, utamanya Dewa Baal. Itu lebih duluan mengenal Yahweh. Ya. Jadi Yahweh itu ya jelas adalah dewa-dewa yang diperkenalkan oleh agama mitologi Romawi dan Yunani.
Itu yang perlu kamu pahami, ya. Jadi kalau Anda ingin belajar, katakan Anda ingin belajar. Jangan Anda seakan-akan tahu, padahal sebenarnya Anda tidak punya ilmu. Paham ya? Ya, Yahudi tidak mengenal Yahweh. Yang Yahudi kenal adalah Hasem atau YHWH. Paham? Anda stop pendusta pembohong. Sejak kapan Elohim Israel itu sama dengan Allah Arab? Bodoh, pendusta, penipu. Anda menghubung-hubungkan Elohim Israel dengan Allah Arabmu. Bodoh lu. Kalau begitu sekarang Anda bicara, apakah Anda mengaku Yahweh? Dan apakah nama Yahweh itu ada tertulis dalam kitab suci sebagai Elohim yang layak disembah? Ada? Kalau ada, Anda lupakan Allahmu sekarang. Dan Anda harus menyembah kepada Yahweh. Anda menyembah Yahweh berarti Anda tunduk kepada Israel. Ayo, berani? Anda tunduk kepada Israel. Karena yang punya Yahweh itu Israel, bukan Arab. Catat itu. Anda berani sekali ya menyamakan Elohim dengan Allah Arabmu ya. Berani sekali Anda. Keturunan budak. Dapat dari mana teorimu itu? Setanmu, iblismu kasih tahu begitu? Berani sekali Anda menyamakan Elohim Israel. Aku kasih ayat supaya jangan Anda itu bodoh dan tolol. Saya kasih saja Anda dari 1 Tawarik 16 mulai ayat yang ke-25. Sebab besarlah Yahweh dan sangat terpuji, dan dia ditakuti oleh semua ilah. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Keagungan dan kehormatan di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Persembahkanlah kepada Yah, hai suku-suku bangsa. Persembahkanlah kepada Yah kemuliaan dan kekuatan. Persembahkanlah kepada Yah kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan datanglah ke hadapannya. Sembahlah Yah seluruh bumi. Ya, bumi ditegakkan, bumi tidak tergoyahkan. Biarlah langit bergembira dan bumi bersukacita. Biarlah mereka berkata di antara bangsa-bangsa, Yah memerintah. Biarlah laut serta isinya bergelora, biarlah padang dan segala yang di atasnya bersukacita. Maka pohon-pohon di hutan akan bernyanyi di hadapan Yah, karena dia telah datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Yah karena dia baik, sebab kasih setianya untuk selamanya. Haleluya. Dengar ya, Elohim Israel namanya Yah. Garis keturunan jelas. Ismail tidak masuk. Ya, jangan pernah kau samakan Elohim Israel dengan Allah Arab. Jangan kau bawa dengan bahasa. Saya sudah katakan ya, Elohim memilih bangsa, bukan memilih bahasa. Ya, Elohim memilih Israel, bukan memilih bahasa. Pahami dulu itu. Jangan kau hubung-hubungkan berhalamu dengan sesembahan orang Israel. Elohim itu namanya Yahweh. Berhala Arabmu itu siapa namanya? Apakah tertulis dalam Al-Quranmu bahwa Allah yang kau sembah itu namanya Yahweh? Anda pernah di dalam masjidmu, dalam ibadahmu pernah sebut tidak namanya Yahweh? Pernah tidak? Ayo. Santai aja Pak Kris, santai aja. Ya, maafkan saya kalau saya membongkar aib agamamu, ya. Maafin. Namanya juga penginjil ya, jadi kan saya harus ngajarin. Kalau Anda nggak terima ya jangan emosi lah, relax, santai. Makanya jangan kebanyakan minuman yang haram, yang diharamkan oleh Yesus. Ya, santai, relax. Saya nggak marah kok. Jadi gini, Anda mencoba untuk menawarkan tadi apa? 1 Tawarik 16 ya. Anda menyebut Yahweh. Tapi sangat disayangkan, di terjemahan baru justru menyebutnya dengan sebutan Allah. Terjemahan baru tidak menyebut Yahweh, tapi menyebut Allah. Itu gimana tuh? Itu bukti bahwa orang-orang yang duduk di Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI lupa ayat Injil itu sudah sadar bahwa ternyata sembahan yang benar itu bernama Allah.
Terbukti di terjemahan baru itu nggak ada nama Yahweh. Terjemahan baru semua nama Allah. Dan memang seperti yang saya ajarkan tadi kepadamu, yang 3 SKS itu, bahwa ada 3 bahasa serumpun, bahasa semetik. Aram, Ibrani, Arab. Ini nggak bisa terpisah ini. Arab menyebutnya Allah, ya. Aram menyebutnya Allah atau Eloh.